ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat yang ke-11. Wa qala fil Fath, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, qauluhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ucapan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ini kalimat mutlak. Fihi ihtirasun baligh. Di dalam kalimat ini ada penjagaan yang sangat kuat. Li'alla yutakhayyala min qawlihi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, agar tidak terbayangkan, tidak terhayalkan dari ucapan Ibnu Abbas bahwasanya keadaan Nabi yang paling dermawan adalah di waktu Ramadan. Annal ajwadiyah khassatun minhu bi Ramadhana fi, bahwasanya sifat Nabi yang paling dermawan itu hanya khusus di bulan Ramadan saja. Makanya Ibnu Abbas mengingatkan Rasulullah memang selalu paling dermawan, orang yang paling dermawan. Ternyata di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Fa'asbatalahul ajwadiyah mutlaqah awalan. Maka pertama kali Ibnu Abbas menetapkan untuk Nabi sifat yang paling dermawan secara mutlak di antara umat manusia. Summa atafa 'alaiha ziyadata dzalika fi Ramadan. Lalu beliau menggabungkan kepada ungkapan yang mutlak tadi tambahan kedermawanan di bulan Ramadan. Qaulahu, dengan apa ucapannya, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan keadaan beliau yang lebih dermawan lagi adalah di bulan Ramadan. Jadi di sepanjang waktu beliau itu memang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, kita semampu kita dalam kehidupan sehari-hari berusaha beramal soleh semampunya, sedekah semampunya. Di bulan Ramadan diusahakan untuk lebih bagus lagi semampunya. Wa qauluhu ajwadan nas bin nasab, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, orang yang paling dermawan, li'annahu khabaru kana. Ini khabar kana mansub. Ya Allah. Wa qaddama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mendahulukan ini. Wa makna ajwadan nas aksarun nasi judan. Makna ajwadun nas adalah orang yang paling banyak kedermawanannya, pemberiannya. Wal jud al karam, kedermawanan atau pemberian, atau karam yaitu apa? Kasirul ato. Karim adalah kasirul ato, yaitu banyak pemberian. Wa huwa minas sifatil mahmudah, ini termasuk sifat yang terpuji. Kalau Nabi saja demikian, apalagi Allah Ta'ala pencipta alam semesta, dia lebih dermawan, lebih kaya. Maka kalau para sahabat tidak putus asa dari pemberian Nabi, pasti mereka lebih tidak putus asa lagi dari pemberian Allah. Maka kita selalu berharap Allah menolong kita, memberikan apa saja yang kita inginkan, membantu membayarkan hutang-hutang kita, juga membantu untuk menambahkan rezeki dan berkah untuk kita, melepaskan kita dari berbagai macam kepenatan, kegundahan, dan seterusnya. Allah Maha Dermawan. Apalagi di bulan Ramadan, kedermawanan Allah berlipat-lipat. Nabi ikut itu karena kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Quran. Kalau Allah demikian, Nabi berusaha untuk mengikuti itu.
Kemudian waqala fil umdah, wallahu alam, karena beliau tidak mengatakan siapa sehingga kita tak tahu siapa ini. Tapi boleh jadi maksudnya adalah Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yaitu apa? Umdatul Fiqih. Tapi mungkin juga ternyata ini adalah apa? Punyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mensyarah Al-Umdah, Umdatul Fiqih. Karena tidak dijelaskan. Sementara rata-rata umdah itu adalah matannya. Kalau Umdatul Ahkam itu tidak mungkin karena ini sekedar hadis. Tapi kalau syarahnya mungkin. Qauluhu ajwadan nas huwa af'alut tafdil. Intinya adalah menunjukkan ini lebih daripada yang itu. Cuma tak tahu siapa karena qala fil umdah saja kita tak tahu siapa yang dimaksud. Kalau fi syarhil umdah ada kemungkinan Syekhul Islam atau mungkin Syekh Al-Bassam dan seterusnya. Minal jud wa huwal ata, pemberian. A'ta ma yambaghi liman yambaghi. Makna jud adalah memberikan apa yang layak diberikan untuk orang yang layak mendapatkannya. Baik, bukan berarti ada pencuri datang serahkan rumahmu, kita kasihkan dia rumah, bukan itu. Gimana cara ngasih rumah tak tahu. Misalkan. Tapi tentu yang selayaknya. Wa ma'nahu annahu ashon nas. Maknanya adalah Nabi ini orang yang paling dermawan. Bayangkan ya, bahasa kita terlalu terbatasi, dermawan. Sementara kalau bahasa Arab, sakhi artinya dermawan, karim dermawan, jawad itu juga dermawan. Kita sangat kurang itu apa? Bahasa kita. Semuanya dermawan, tapi bahasa Arabnya banyak. Lamma kanat nafsuhu asyrafan nufus. Tatkala jiwa Nabi adalah jiwa yang paling mulia. Wa mizajuhu a'dalal amzijah. Mizaj seringkali artinya adalah metabolisme badan itu, kesetimbangan badan. Tatkala metabolisme beliau adalah yang paling setimbang, a'dal itu paling lurus. Karena terkadang kata Ibnul Qayyim kalau orang lebih didominasi dengan sifat saudawiyah, pola hitam, boleh jadi dia pemarah. Kalau sofrawiyah boleh jadi dia pemurung dan sebagainya. Sementara Nabi Muhammad ini pertengahan, betul-betul keadaan badan dan jiwa beliau ini pertengahan, makanya paling mulia dan paling bagus. La budda ayyakuna fi'luhu ahsanal af'al. Pastilah perbuatan Nabi adalah perbuatan yang paling baik. Wa syakluhu amlahal ashkal. Dan syakal ini bentuk beliau adalah bentuk yang paling manis. Memang beliau paling handsome. Makanya para ulama berselisih pendapat siapa yang lebih handsome, lebih tampan, Nabi Muhammad ataukah Nabi Yusuf. Tapi yang rajih adalah tetap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau wanita tengok mungkin apa? Tak sedar dia potong-potong tangan. Nabi Muhammad tidak sampai orang-orang seperti itu. Tapi jelas di umat ini beliau paling handsome jelas. Wa khuluquhu ahsanul akhlaq. Ini maktuf ke fi'luhu, yakunu fi'lu berarti ahsana. Khuluquhu ahsanal akhlaq. Akhlak beliau adalah akhlak yang paling baik. Fala syakka bi kaunihi ajwad. Tidak ada keraguan dengan keadaan beliau yang paling dermawan. Kita tak ragu itu. Kaifala wa huwa mustaghnin anil faniyati bil baqiyati sholihat. Bagaimana tidak, sementara beliau ini adalah seseorang yang tidak memerlukan sesuatu yang faniyat, yang akan segera rusak, yaitu apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Dengan apa? Kenapa beliau tidak perlu itu? Karena sudah tercukupi dengan al-baqiyatis sholihat, dengan sesuatu yang kekal dan bagus, yaitu apa? Zikir-zikir pada Allah. Intaha bit tasarruf. Selesai dengan sedikit perubahan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Lataifil Ma'arif. Kitab ini bagus sekali membahas masalah wadhaiful umur. Masalah apa? Tugas-tugas di sepanjang tahun di umur kita. Bulan ini tugasnya apa? Bulan besok tugasnya apa? Sesuai dengan bulan-bulan Islam. Walaupun tentunya tetap harus ditapis hadis yang dhaif dan sebagainya itu. Fa dallaka hadza ala annahu sallallahu alaihi wasallam ajwadu bani adama alal itlaq. Maka hadis Ibni Abbas tadi muttafaqun alaih menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah anak Adam yang paling dermawan secara mutlak.
tidak pernah dimintai sesuatu lalu mengatakan tidak. Ini dalam apa? Pemberian yang layak. Tapi ketika Musailimah minta sesuatu, Rasulullah tidak memberi karena ini berbahaya, orang ini mengaku sebagai nabi itu. Tapi secara umum apapun yang diminta, Rasulullah tidak pernah bilang tidak. Selalu beliau memberi kalau mampu. Kama annahu afdaluhum wa a'lamuhum wa asja'uhum. Sebagaimana Nabi adalah orang yang paling utama, paling berilmu dan paling pemberani. Wa akmaluhum, dan paling sempurna di antara mereka semua fi jami'il awsafil hamidah, di seluruh sifat-sifat yang terpuji. Tentunya apa? Terutama adalah masalah karakter. Adapun kalau fisikal, boleh jadi ada manusia yang lebih besar badannya dari beliau, lebih tinggi dan sebagainya, terutama umat-umat terdahulu. Tapi ini yang dimaksud adalah karakter dari sisi apa? Akhlak dan sebagainya. Sebagaimana tadi, tidak harus wajahnya berarti paling handsome di seluruh alam semesta. Boleh jadi Nabi Yusuf lebih handsome, boleh jadi Nabi Adam lebih handsome. Karena para ulama merojihkan Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan. Ketampanan siapa? Yaitu ketampanan Nabi Adam. Karena Nabi Adam memang paling tampan. Nabi Yusuf dikasih setengahnya. Wallahu alam, ini kata para ulama. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad paling bagus segalanya berarti harus badannya paling tinggi, demikian pula wajahnya paling handsome di seluruh alam semesta. Tidak harus demikian. Tapi intinya pada masalah akhlak-akhlak. Tayyib. Wa kana juduhu bi jami'i anwa'il jud. Dan kedermawanan beliau adalah dengan seluruh jenis kedermawanan. Dermawan dari sisi harta, dari sisi jiwa, tenaga, pikiran, perhatian, ilmu dan seterusnya. Apa yang mungkin diberikan, diberikan. Yang memang layak untuk diberikan. Min badlil ilim, berupa memberikan ilmu, wal mal, memberikan harta, wa badli nafsih, dan memberikan jiwanya, lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, fi idhari dini, untuk memenangkan agama Allah, wa hidayati ibadih, dan petunjuk untuk para hambanya, wa isalin naf'i ilaihim, dan penyampaian manfaat untuk mereka, kepada mereka, bikulli tariq, dengan segala jalan, min ita'ami ja'i'ihim, memberi makan orang-orang yang lapar di antara para hamba Allah, wa wa'dhi jahilihim, memberikan nasihat kepada orang yang jahil di antara mereka, wa qada'i hawaijihim, memenuhi hajat-hajat mereka, wa tahammuli asqalihim, dan memikul beban-beban mereka. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam ala hadhil khisalil hamidah, dan senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atas karakter-karakter yang terpuji ini, mundu nasya, sejak beliau hidup. Tidak ya doh ini ya, sejak beliau hidup. Walihada, maka dari itu, qalat lahu Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW fi awwali mab'asih, di awal pengutusan beliau, wallah la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Yakin. Karena apa? Tak mungkin Allah yang maha baik itu menyia-nyiakan orang yang baik. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau benar-benar menyambung kekerabatan, wa taqrid dhaif, dan memuliakan tamu, wa tahmilul kal, dan memikul beban-beban, wa taksibul ma'dum, bekerja untuk memberi orang yang tidak punya apa-apa, ma'dum, tidak punya harta, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan membantu untuk mengurus kebenaran. Taib ini muttafaqun alaih, dari hadis Aisyah ma'ruf. Summa tazayadat hadhil khisalu fih, lalu karakter-karakter yang bagus ini terus bertambah pada diri beliau ba'dal bi'sah, setelah pengutusan, seiring dengan apa? Semakin banyaknya wahyu dan bimbingan dari Allah melalui malaikat Jibril. Wa tadha'afat at'afan katsirah, dan berlipat-lipat dengan lipatan yang banyak, ila qaulih, sampai ucapan Ibnu Rajab, wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam kulluhu lillah, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya adalah untuk Allah, bukan karena mencari populariti, bukan pula karena apa mencari kekuasaan duniawi agar dipilih oleh orang banyak, bukan, tapi karena Allah. Sehingga apa? Pahalanya sempurna. Kalau sering memberi tapi
ternyata untuk agar dipuji masyarakat, ini hancur sia-sia nanti amalannya. Wa fi ibtigha'i maradaatih, dan untuk mencari keridhaan Allah. Fa innahu kana yabdzulul mal, karena beliau ini sering memberikan harta, imma li fakir, boleh jadi untuk orang yang fakir, au muhtaj, atau orang yang sedang memerlukan sesuatu, au yunfiquhu fi sabilillah, atau menginfakkannya di jalan Allah, bukan untuk menumpuk-numpuk demi kepentingan pribadi, au yata'allafu bihi alal Islam, atau untuk melunakkan hati dengan harta tadi agar orang mau masuk Islam. Man yuqawwil Islam, man, ini nggak tahu kenapa perlu ada titik dua, akhirnya titik duanya hilang ya, dibuang ya. Man yaqwal Islamu bi islamih, yang mana orang yang mana Islam akan kuat dengan keislaman dia. Ya, ini diantara salah satu dari, kalau tidak salah, 6 karakter orang-orang yang layak dikatakan mu'allafah qulubuhum, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Di antaranya adalah para syekh qabilah kafir yang kalau kita kasih harta, boleh jadi dia akan membantu kaum muslimin, malah mendakwai masyarakat dia agar masuk Islam, sehingga Islam jadi kuat. Jadi bagusnya yaqwal Islamu bi islamih. Wa kana yu'siru ala nafsihi wa ahlihi wa auladih. Beliau lebih mengutamakan yang lain daripada diri sendiri, keluarganya dan anak-anaknya. Ia sering memberikan pada orang lain, sementara beliau dan keluarga beliau seadanya. Tawakal 'ala Allah. Fa yu'ti ata'an ya'jizu anhul muluk. Maka beliau memberikan dengan suatu pemberian yang mana para raja tak mampu memberikan macam itu. Ada orang Badui baru masuk Islam, langsung dikasih kambing sebanyak apa? Nggak tahu sebanyak apa ya, di antara 2 gunung. Lembah yang di antara 2 gunung, berarti entah berapa ribu kambing. Mana ada raja yang mau memberikan itu pada orang Badui, satu Badui. Mungkin raja memberi kepada panglima perang, tapi orang Badui baru masuk Islam langsung dikasih kambing sebanyak itu. Mislul Kisra wa Qaisar. Padahal apa? Raja-raja yang kaya raya seperti Kisra dan Qaisar. Wa ya'ishu fi nafsihi aisyal fuqara. Kata Ibnu Rajab, sementara Nabi sendiri hidup seperti kehidupan para fuqara, tidak seperti raja, tapi mampu memberikan dengan pemberian yang raja-raja tak mampu melakukan itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.